Halo, assalamualaikum sahabat karya Emon yang tercinta, yang tersayang, yang tersuit suit, cuhui cuhui. Sesuai permintaan kali ini, Kang Emon akan membuatkan tutorial membuat toancak yang model seperti ini. Cuma kelemahannya model seperti ini kurang bisa menangkap angin ya guys. Jadi sangat sulit untuk diterbangkan. Mending kalau Anda adalah seorang pemula, saya sarankan untuk membuat model yang lain. Untuk model-model silahkan dilihat di video kami yang lain di review toancak. Saya sarankan sih untuk pemula membuat yang model seperti ini. Nah, ini yang gampang, tapi masih ada sih yang lebih gampang, yang ini. Nah, ini cukup gampang untuk diterbangkan. Kalau dirasa itu masih belum gampang, bolehlah coba yang ini, yang terakhir. Nah, yang kuning ini yang paling gampang, atau yang standar misalkan seperti ini. Nah, cuma sih secara teori semua caranya sama secara teori ya, makanya disimak sampai selesai. Oke, yang mau tetap menjaga silaturahim dengan kami silakan untuk memberi pakan ikannya. Agar apa? Agar ikan-ikan tetap semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Mohon maaf, telinga saya agak sakit ini guys. Jadinya suara saya kurang asyik untuk didengarkan. Oke lah, lanjut, capek juga ceramah mulu. Membuat sayapnya dari bambu ya, jangan dari beton. Lanjut mang. Apabila sayap sudah kita buat, nah kita ikat seperti ini. Jadi dua sayap yang sudah kita buat tadi, atas bawah kita ikat dulu. Ikatnya yang kuat, bolehlah pakai solasi, boleh. Nah, perlu diingat, nah untuk bagian tengah sini itu kita buat lebih tebal ya, tebal semakin ke ujung semakin kecil, semakin kecil, terus semakin kecil, semakin kecil, dan semakin kecil. Nah, bolehlah dilihat itu pancing ya, pancing nah gitu kan, dari itu semakin ke ujung semakin kecil. Itu caranya. Jadi nanti ketika ditekuk, nekuknya posisinya nanti seperti ini. Nah, oke lah, cukup jelas ya. Cukup jelas. Terima kasih. Satunya juga seperti itu. Kita buat sama. Untuk timbangan itu sebenarnya sih nomor 2. Yang penting lemes apa ada guys? Apa sih? Lenturnya sama gitu ya, lenturnya sama, ndak keras sebelah tuh, yang paling penting itu. Nah, ini kita posisi tengah, ingat ya, posisi tengah harus lebih tebal. Nah, ini adalah tulang tengahnya, alias kalau orang sini bilang adalah gertung. Ingat, ukurannya jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil, terlalu lembek, nanti malah layangan mudah untuk deplek alias depes. Nah, kita nanti, nah bagian ini matanya ini kita buang ya. Nah, ini bukunya ini kita buang. Nah, kita buang, kita ambil bagian sini. Nah, kita bandingkan untuk bagian atas, di bagian tempat kita menaruh sayap yang atas, yang sini, yang sini. Nah, itu besar tulang tengahnya ini, besarnya itu yang bagian sini itu paling tidak adalah 1,5 kali lebih besar daripada bagian tengah sayap ya. Oke, itu kita bandingkan, itu kan bagian tengah yang kita solasi hitam itu minimal adalah 1,5 kali lebih besar dan lebih kuat, lebih keras. Nah, kalau ya gitu ya, ini adalah ujung, dan ini adalah untuk tempatnya untuk sayap bawah yang ini. Nah, sayap bawah itu harus dibuat lebih besar, dibuat lebih besar. Nah, kurang lebih segitu. Itu untuk
ukurannya kurang lebih adalah 2 kali lipat besar sayap tengah tuh ya, bagian tengah sayap bagian tengahnya tuh. Dan semakin ke ujung kita buat semakin kecil, semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke tanah. Kurang lebih sih di pertengahan ujung ini ya, kurang lebih segitu biasanya. Terus dibuat semakin kecil. Perlu diingat untuk yang bawah jangan terlalu keras, jangan terlalu kuat, dibuat kecil saja, sekecil mungkin. Nah, sampai segini tuh ya, sampai lentur sekali tuh. Kenapa? Ini menjaga kita agar layangan kita bisa bermain waktu di atas. Nah, tuh ya. Karena kalau ini terlalu keras, nanti mainnya malah kurang dan resiko depesnya cukup besar. Oke, jadi ini untuk bagian atas. Nah, setelah nanti kita tekuk seperti ini, tekuk ya. Nah, boleh. Nah, yang yaitu kuatkan ya, itu saya tekuk kuat. Nah, bagian yang saya tunjuk ini, yang itu yang hanya boleh tertekuk sedikit ya, yang sebagian sini itu yang paling, yang lebih kecil, harus lebih kecil dari batang tengah. Kenapa seperti itu? Karena menjaga agar layangan lebih stabil ketika diulur. Nah, oke. Nanti jika belum paham boleh ditanyakan di komentar. Untuk bagian ini nanti kita akan bakar, bukan bakar sampai hangus, jangan ya. Nanti kita lolop, kita hangatkan untuk bisa ditekuk seperti ini. Kenapa kok seperti itu, Bang? Ya, agar ujung dari sayap kita tidak perlu sampai dibuat terlalu kecil. Soalnya sayapnya ini memang sudah tipis ya, memang sudah kecil. Kita buat memang kecil karena kondisi angin di daerah saya sini Gondosuli itu sangat kecil, sangat minim angin. Jadi kalau buat layangan itu terlalu keras, terlalu besar, nanti malah tidak bisa terbang. Nah, makanya kita buat yang tipis, yang lentur, yang lembek biar mudah terbang. Oke, ini prosesnya. Kita hanya pakai korek saja, alon saja, santuy santuy santuy. Awas ya, hati-hati jangan sampai kebakar. Terus kita tekuk dengan menggunakan kain ya, biar tidak terjadi pemanasan global di antara tangan ke tangan ini guys. Begitu, simak videonya sampai selesai biar layangan yang agan-agan buat resiko gagalnya bisa diminimalisir. Oke ya, kalau agan-agan saudara ini ada mau ditekuk, tidak apa-apa. Kalau misalkan di daerah-daerah yang anginnya cukup besar, cukup dah asupan anginnya sih asupan. Oke ya, tidak perlu ditekuk gitu ya. Ini kalau tidak ditekuk nanti malah tidak, bentuknya tidak sesuai harapan. Jadi bentuk yang diinginkan tidak akan kita dapat kalau ini tidak ditekuk dengan api seperti ini, karena ujungnya harus tipis. Nah, sementara kalau ujungnya sangat tipis, sangat kecil, malah beresiko patah kalau misalkan layangan kita jatuh. Jadi ini meminimalisir tragedi. Maaf ya kalau ngomongnya dokter peledok, soalnya begitulah keadaannya. Sudahlah, permintaan cukup banyak untuk dibuatkan kerangka, ya kita buatkan saja kerangkanya seperti ini. Untuk uji coba penerbangan mungkin lain waktu, karena kondisi angin di sini untuk beberapa hari ke belakang kurang stabil ya, anginnya sangat kecil, tidak bisa untuk menerbangkan layangan, apalagi dengan model layangan toancak seperti yang kita buat kali ini.
Oke dah. Nah, kalau sudah selesai kita lepas ikatnya, solasinya. And next, sambil rokok. Lanjut. Seperti ini. Sekarang kita proses pengikatan. Jangan lupa untuk bagian kulit itu kita taruh di dalam. Bagian kulitnya kita taruh di dalam ya. Jangan terbalik, karena kalau terbalik nanti kekuatannya berkurang, kekuatan bambunya malah berkurang ya. Kita pasang seperti ini. Nah, kita buka ujungnya seperti ini. Untuk cara ngikatnya, ini perlu disimak juga cara ngikatnya. Jangan sampai salah. Kalau salah malah tidak akan jadi seperti ini. Kecuali misalkan saudara-saudara ini mau buat yang bentuknya seperti daun bambu meruncing ya, boleh, nanti ikatnya tidak perlu meniru cara yang seperti ini. Nah, untuk cara ikatnya adalah kita ikat satu kali saja ke samping. Jadi itu kan diikat satu kali saja, hanya agar tidak terlepas saja. Sambil minum kopi. Kemudian kita ikatnya ke dalam, ke bagian dalam beberapa kali sampai benar-benar kuat. Selesai, hirup rokoknya. Kemudian kita balik. Nah, di bagian sini jangan lupa juga ujungnya dibelah ya, biar bisa dimasukin. Nah, satu sama lain itu dirangkai. Nah, ikat satu kali ke samping dan beberapa kali ke tengah sampai benar-benar kuat. Tahan dengan kaki biar posisi sayapnya terbuka. Nah, kurang lebih seperti ini. Yuk kita ukur dulu. Jadi panjang tulang tengah sementara ya, nanti kita potong lebihnya karena memang harus seperti ini caranya, apalagi untuk pemula, menghindari kesalahan tulang tengah yang terlalu pendek. Jadi syaratnya seperti ini. Nah, cek dulu seperti ini. Jadi ini panjang sayap dan juga panjang tulang tengahnya ini sementara masih sama ya. Kita potong bagian atas kurang lebih 30 cm, nanti kita buang karena itu bagian bawahnya juga nanti kita potong. Nah, untuk bagian tengah ini, oh ya, ini untuk panjang sayap kita mentahnya sebelum diikat itu adalah 2 meter 10 cm kurang lebih sebelum kita ikat. 2 meter 10 cm, nanti kurang lebih ini akan berkurang sebanyak 2 cm karena dikurangi lekukan di tengah ya, kurangnya kemungkinan 2 cm. Kita ambil jarak 41 cm jaraknya antara bambu sayap atas dan bambu sayap bawah. Ini 40 cm, 41 cm. Saya suka yang seperti ini untuk model yang seperti ini. Kalau misalkan saudara-saudara ini mau buat yang mudah terbang, konsumsi anginnya tidak terlalu melak, cukup untuk konsumsi angin. Untuk daerah-daerah yang kurang angin, kita buat lebih lebar saja, antara 60 sampai 65 cm boleh. Cuma perlu diperhatikan untuk sayapnya buat lebih tebal ya. Kalau semakin tebal, semakin jauh jaraknya, sayap yang kita buat harus semakin tebal. Nah, ini jaraknya ya. Nah, tuh sama. Jadi antara sayap dengan tulang tengahnya alias gertung itu kita buat sama dulu. Seperti itu. Nah,
and then kita ikat dulu. Itu bagian atas sudah kita buang. Sudah kita potong kurang lebih 25 cm kita buang tadi, soalnya ngena bambu paling atasnya itu bengkok parah, jadi kita buang. Kita cek lagi ya. Nah, itu posisi untuk sayap atasnya. Semakin sempit sayap yang kita buat, maka konsumsi anginnya semakin banyak, semakin butuh angin. Cuma ke positifnya, keunggulannya itu lebih ringan tarikannya. Jadi untuk lomba, untuk stand-stand lomba, kalau membuat bentangan sayap yang seperti ini, yang nah ininya tidak terlalu lebar, jarak sayapnya tidak terlalu lebar, maka konsumsi anginnya sedikit, otomatis tarikannya ringan. Jadi tidak perlu tenaga banyak ya untuk penarikannya, proses penarikannya. Ini kelebihannya. 41 cm sudah kita ukur dan kita ikat yang kuat. Jangan lupa yang tengahnya, posisi tengahnya kita kasih tanda ya, kita kasih tanda biar lebih memudahkan kita waktu perakitan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini adalah bambu yang kita buat yang akan kita buat untuk ancak ekor ya. Nah, ini kita buat 4. Jangan terlalu besar untuk membuat bambu yang seperti ini, karena jika terlalu besar maka konsumsi kepala, konsumsi cocor itu juga banyak butuhnya ya, juga harus lebih berat. Jadi kita buat kecil saja, tapi jangan terlalu kecil biar tidak mudah patah. Ini kecil, kurang lebih 2 kali ujung sayap ya, 2 kali ujung sayap, kurang lebih seperti itu, 2 kali ujung sayap. Jangan terlalu besar. Sekali lagi, kalau terlalu besar nanti malah konsumsi cocornya juga banyak, juga besar. Jadi malah layangannya kita harapkan ringan, malah nanti berat layangannya. Bukan tarikannya ya, tapi layangannya berat, nanti tidak ngembang waktu di udara. Kelemahan satu lagi untuk model layangan seperti ini adalah langsatnya kurang. Langsat kurang, permainannya ini lam-lam alias santuy, tidak cepat, tidak roset. Tidak roset itu tidak gesitnya, tidak gesit. Nah, kita belah bagian tengah sini ya, ujungnya untuk proses perakitan. Untuk rekan-rekan, jika kurang paham dengan video ini, saya himbau kembali, silahkan untuk mengetik pertanyaan seputar konten ini di kolom komentar ya. Nanti kalau misalkan terlalu banyak yang belum paham, nanti kita buatkan yang mungkin lebih dasar lagi ya, untuk para pemula. Untuk sobat-sobat yang baru membuat rancangan untuk ancak seperti ini, jangan berkecil hati, teruslah berusaha, teruslah berupaya. Gagal itu biasa, teruslah mencoba ya. Kita ikat dulu. Nah, ikat yang kuat. Kalau untuk ancaknya seperti ini, kita ikatnya malah ke samping yang banyak ya, ke tengah 1 kali, ke sampingnya yang banyak, agar ujungnya sempit, tidak lebar. Itu nanti kalau cara ngikatnya salah, malah anjaknya jadi agak bulat gitu ya,
tidak runcing. Makanya kita ikatnya ke tengah satu kali, ke sampingnya yang beberapa kali. Nah, oh iya, untuk ukuran ancak yang kita buat ini, ukurannya adalah sayap dibagi 3. Ukuran sayap keseluruhan, misalkan sayapnya 1 meter kiri, 1 meter kanan, alias 2 meter keseluruhan, itu kita bagi 3. Itu ya, kita bagi 3. Anggaplah antara 67 mungkin ya, 67 68 apa gitu ya, wah sekitar itu dah. Oke, kita buat ini adalah ukuran 3 kali dibagi 3. Jadi sayap, ukuran sayap itu dibagi 3. Itu untuk pembuatan kerangka ancak. Ini nggak gampangnya seperti itu guys. Jadi untuk pemula harus mengikuti arahan yang ini dulu, jangan membuat antangan-antangan, jangan diantang-antang, antang-antangkan. Antang itu tempatnya nasi itu ya, antang rantang bukan ya. Oke. Alhamdulillah jadinya malah seperti ini, malah kok jadinya akan seperti ini. Jadi kita sesuaikan ancaknya ya. Untuk ancak bagian bawah memang sengaja kita lebihkan ke atas seperti itu. Jadi intinya sayap yang kita bagi 3 tadi itu kita kurangi yang bagian bawah ya, ini ya kita kurangi ya, yang bagian atas tidak usah, yang bagian bawah kita kurangi, kurang lebih adalah 3-4 cm. 3-4 cm kita kurangi biar tidak terlalu ngerucut waktu di bawah. Nah, untuk ini boleh nanti kita sesuaikan, kalau misalkan masih kurang panjang kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah sampai sesuai dengan hati nurani kita yang paling dalam. Nah, ini standar ya, ini standar. Ini standar seperti ini, masih standar. Nah, untuk para pemula, kalau misalkan masih khawatir untuk deplek, sebaiknya tulang bagian bawah yang sini ini kita raus kembali, dibuat lebih tipis, setipis mungkin, sisa kulit tidak apa-apa. Nah, ya tuh. Nah, ini kalau sudah selesai nanti saudara-saudara sekalian silakan untuk ya yang bagian ini ya kita buat tipis ya, kita raus bagian belakangnya sampai tipis biar nanti ancaknya tuh melekot seperti ini ya, melengkung ke belakang. Setelah ditarik nanti bagian sini ingat ya, nah sampai segini mungkin itu kita raus bagian belakangnya setipis mungkin, tidak apa-apa, aman, tidak mungkin deplek, cuma ya resikonya nanti kalau terlalu tipis mudah patah. Nah jadi seperti ini ya. Nah ini kan bagian tengahnya ini tebal, nah seperti ini, itu kan kecil ya, kecil dulu, tambah besar, paling besar di sini ya, kemudian lebih kecil lagi sampai sini, sampai tempatnya tali goci ini, bawahnya tali goci kita raus. Nah ya kita raus buat lebih tipis lagi untuk menghindari resiko deplek alias depes. Oke. Paham kan? Nah ini model lain ya, ini model lain, beda dengan yang kita buat tadi. Oke, jika sudah paham, kembali ke ini layangan ya. Itu layangan kesayanganku, itu modelnya malah beda. Hai. Beda. Nah, kenapa? Karena di sini kondisi anginnya kurang, jadi harus seperti itu. Kembali lagi ke rancangan yang ini. Seperti ini ya, yang belakang ini tipis. Oke, ini sangat tipis, bahkan hanya tinggal kulitnya saja, jadi malah melengkung ke belakang, jadi aman. Asik, balik lagi ke layangan yang ini sekarang.
Nanti kita tinggal memasang tali-talinya ya, bentangannya, tali bentangannya. Oh iya, satu lagi ini gunungan kita buat ya, gunungan kita buat. Terus tali yang membentang dari sayap ke sayap sini, dan tengah sini. Terus ancak bagian sini juga. Atau kasih tali ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.